Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dalam saluran Naisah Boy. Pada video kali ini Ibu akan membahas bab 3. Seperti yang Ibu bilang kemarin ya, setelah kita belajar tentang turunan fungsi trigonometri, dan akan lanjut pada aplikasinya ya, yaitu aplikasi turunan fungsi trigonometri. Pada aplikasi turunan fungsi trigonometri ini ada 3 ya, sebenarnya ada 3 aplikasi ya. Yang pertama ini pada poin 3.1 ya, atau subbab 3.1. Jadi ini aplikasi yang pertama ya. Aplikasi yang pertama adalah untuk mencari kemiringan atau nama lainnya gradien ya, dari garis singgung dan juga PGS ya. PGS ini artinya persamaan garis singgung pada kurva fungsi trigonometri. Nah, itu adalah aplikasi yang pertama. Kemudian aplikasi turunan fungsi trigonometri yang kedua adalah yang akan dibahas pada subbab yang kedua, yaitu 3.2, nilai maksimum dan nilai minimum fungsi. Yang mana untuk pembahasan nilai maksimum dan nilai minimum fungsi ini yang dibahas bukan hanya fungsi trigonometri, juga akan diulas kembali nilai maksimum dan nilai minimum pada fungsi aljabarnya. Kemudian aplikasi yang ketiga adalah untuk selang kemonotonan dan kecekungan kurva sebuah fungsi. Dan ini pun sama akan dibahas untuk fungsi aljabar dan fungsi trigonometrinya. Baik, kita akan langsung memasuki aplikasi yang pertama ya, yaitu tentang kemiringan atau gradien garis singgung pada kurva fungsi trigonometri. Jadi begini, kalau misalnya Ibu gambarkan secara geometris ya, sketsa grafik fungsi trigonometri, misalnya, maaf nih Ibu hanya mensketsa saja. Misalnya ada fungsi trigonometri, misalnya kosinus ya, fungsi kosinus. Misalnya seperti ini. Fungsinya misalnya seperti ini. Kemudian ini fungsi kosinus, ada fungsi kosinus seperti ini. Kemudian misalnya ada garis yang menyinggung ya. Anggap aja lurus nih. Nah, menyinggungnya hanya di satu titik ya. Namanya garis menyinggung, menyinggungnya hanya di satu titik. Nah, kemudian ini adalah fungsi trigonometrinya ya, atau kurva dengan fungsi fx. Fungsinya misalnya fungsi trigonometri, kemudian ini adalah sebuah garis. Misalnya nama garisnya adalah garis G ya. Nah, misalnya di sini ada kurva fungsi trigonometri, kemudian ini adalah sebuah garis G yang memotong di titik, misalnya di titik X1, Y1. Nah, maka kita akan bisa mencari berapakah kemiringan dari garis G ini. Kemiringannya berapa? Kemiringan ini, kemiringan garis ya. Kemiringan garis dinotasikan dengan M ya, atau gradien. Kemiringan nama lainnya adalah gradien. Nah, ternyata apa kaitan antara kurva dan garis singgung ini? Ternyata kaitannya adalah turunan pertama ya, ada kaitannya. Turunan pertama dari siapa? Dari fungsi fx ini nih. Dari fungsi ini, ketika dia diturunkan, jadi ketika kurva dari fungsi ini diturunkan atau f aksen x, maka turunan pada saat x sama dengan x1 ya, inilah gradiennya ya. Nah, jadi gradiennya itu diperoleh ketika kamu menurunkan fungsi dari kurva ini pada saat x sama dengan x1. Ya, jadi
ketika X-nya sama dengan X1. Baik, untuk lebih jelasnya, Ibu akan bahas contoh yang pertama ya. Contoh soal yang pertama. Pertanyaannya adalah, hitunglah nilai kemiringan ya atau gradien. Hitunglah gradien atau nilai kemiringan ya garis singgung pada kurva fx sama dengan, misalnya Ibu ambil untuk fx sama dengan sinus x di titik atau di x sama dengan pi per 6 ya. Nah, maka bagaimana solusi dari persoalan ini? Nah, ini solusinya. Karena pertanyaannya adalah hitunglah gradien ya, gradien atau nilai kemiringan dari garis singgung pada kurva fx ini. Maka pertama-tama adalah kita mencari turunan pertamanya ya. Jadi solusinya adalah fx-nya kita tulis yaitu sinus x. Akan kita cari turunannya yaitu f aksen x. Tinggal cari turunan sinus apa? Ya, kosinus x. Nah, f aksen x itu apa? Nah, dialah yang disebut dengan gradien ya. Kita tulis ini M. Berarti gradiennya sama dengan f aksen x. Yaitu turunannya dari sini adalah kosinus x. Pada saat x-nya berapa? Atau x ini nama lainnya adalah absis ya. Nama lainnya adalah absis. Karena dia sebenarnya diambil dari koordinat ya. Namanya koordinat. Di sini kan dipotong ya, ada absis, ada ordinat. Jadi ini nih, ini disebut sebagai absis. Nah, kemudian yang Y1 ini disebut sebagai ordinat. Nah, di sini kosinus x pada saat x sama dengan pi per 6. Nah, oleh karena itu kalian tinggal mensubstitusikan kosinus x. Berarti x-nya adalah pi per 6. Berarti pi per 6. Pi per 6 itu berapa? 30 derajat ya. Kosinus 30 derajat berapa? Setengah akar 3. Nah, inilah gradiennya ya. Karena yang ditanya hanya gradien, maka sudah ketemu jawabannya ini, tinggal disimpulkan. Jadi, gradien garis singgungnya adalah setengah akar 3. Udah, cuma begitu aja. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut langsung ya pada untuk contoh yang kedua. Baik, contoh kedua, ini hitunglah nilai gradien garis singgung kurva fungsi berikut. Sama ya pertanyaannya, yaitu tentang nilai gradien garis singgung. Nah, oleh karena itu ini soal yang pertama ya. F theta sama dengan kotangen theta dikurangi 2 kosekan theta untuk nilai tetanya pi per 3. Kemudian yang B, GT sama dengan T kali sekan T ya di titik 0,0. Baik, kita langsung ke solusi yang pertama ya, yaitu yang A. Kita tulis dulu fungsinya yaitu F theta sama dengan kotangen theta
dikurangi 2 kosekan theta. Karena kita mencari nilai gradien, berarti langsung aja kita tulis M ya. M sama dengan, maka gradiennya adalah turunan pertama dari fungsi f theta ini ya, berarti f aksen theta. 3 kalian turunkan, berarti kotangan theta apa turunannya? Min kosekan kuadrat theta. Negatif ya. Selanjutnya min 2 kosekan theta, apa turunannya? Karena di sini kosekan ya, berarti turunannya negatif ya. Min kali min plus. Karena ada koefisien, berarti 2 ditulis. Turunannya tetap kosekannya ada ya. Kosekan theta masih dikalikan dengan kotangan theta. Tinggal ditulis, yaitu pada saat tetanya sesuai dengan soal ya. Nih soalnya nih, pada saat tetanya sama dengan pi per 3. Langkah selanjutnya tinggal disubstitusi. Berarti min kosekan kuadrat dari pi per 3 ditambah 2 kali kosekan pi per 3 dikali kotangan pi per 3. Jangan lupa pi per 3 itu adalah 60 derajat ya. Tinggal kamu hafalkan. Untuk kosekan 60 derajat itu berapa? Kosekan 60 derajat berapa? Kalian jangan lupa ya, namanya kosekan 60 derajat itu sama aja dengan 1 dibagi sinus 60 derajat. Ini berarti sinus 60 derajat itu tuh berapa? Setengah akar 3 ya. Berarti dibalik nih. Setengah akar 3 kalau dibalik apa? Jadi kalau ada penulisan setengah akar 3 ya, sama aja dengan akar 3 dibagi 2. Tinggal dibalik ya. Kebalikannya berarti berapa? 2 per akar 3. Nah, tinggal kamu tulis di sini. Dua per akar 3 dikuadratkan ditambah 2 kali kosekan 60. Nih ya, ini kan udah ada kosekan 60-nya. Berarti dikalikan dengan 2 per akar 3 dikali kotangan 60. Kotangan 60 berapa? Nih ya, kotangan 60 derajat itu sama aja dengan 1/tangan 60 derajat. Kalian tahu ya, tangan 60 derajat itu berapa? Nah, kalau kan tadi ini adalah sin 60 ya. Nah, kalau misalnya tangan 60 berapa? Tangan 60 sin per cos ya, ini akar 3 ya berarti ya, atau akar 3 per 1. Sehingga untuk kotangannya adalah tinggal dibalik ya, 1 per akar 3. Nah, berarti di sini kotangan pi per 3 adalah 1 per akar 3. Tinggal kalian hitung. Negatif 2 pangkat 2 4. Akar 3 pangkat 2 berarti 3 ya. Akar 3 kali akar 3 akar 9 ya. Akar 9 adalah 3. Ditambah 2 kali, nah ini kan perkalian bilangan pecahan ya, berarti tinggal pembilang kali pembilang. 2 kali 1 2. Akar 3 kali akar 3 3. Tinggal diselesaikan. Berarti ini kurungnya kita buka ya, hasilnya berarti negatif 4 per 3 untuk yang ini ya. Kemudian 2 kali 2 4 per 3. Ternyata kita jumlah hasilnya adalah 0. Nah ini, berarti sudah selesai ya, tinggal disimpulkan. Jadi gradien garis singgungnya adalah 0 ya. Sudah selesai. Mudah-mudahan bisa dipahami.